Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, pada kali ini kita akan mengangkat sebuah dialog tentang hakikat puasa. Dialog dimulai dari Salik bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, aku membaca bahwa puasa pada hakikatnya bukan ibadah dan bukan amal. Bagaimana mungkin? Bukankah puasa termasuk rukun agama?" Kata guru, "Wahai anakku, apa yang kau pahami sebagai puasa?" Kata Salik, "Menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan dari fajar hingga maghrib." Kata Syekh, "Itu benar. Namun itu adalah rupa puasa, bukan hakikatnya. Katakan padaku, ketika engkau tidak makan, apakah engkau sedang melakukan sesuatu?" Kata Salik, "Sepertinya tidak. Aku justru meninggalkan sesuatu." Kata Syekh, "Nah, disitulah pintunya terbuka. Puasa bukan fi'il, perbuatan, tetapi tark, peninggalan. Ia bukan melakukan, melainkan tidak melakukan." Kata Salik, "Jika begitu, kenapa tetap disebut amal?" Kata Syekh, "Karena bahasa manusia tidak mampu menunjuk hakikat tanpa meminjam kata. Sebagaimana kita menyebut Allah itu ada, padahal keberadaannya tidak seperti keberadaan kita. Tidakkah engkau ingat firman-Nya? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya." Kata Salik, "Ya, wahai guru." Kemudian kata Syekh, "Maka sebagaimana kata ada bagi Allah hanyalah pendekatan makna, begitu pula kata amal bagi puasa hanyalah pendekatan bagi yang belum melihat hakikatnya." Kata Salik, "Lalu mengapa Allah berfirman bahwa puasa itu untuknya?" Kata Syekh, "Karena semua amal lain masih memiliki bentuk. Dan setiap bentuk bisa dilihat, bahkan bisa dirasa oleh diri. Engkau sholat, engkau merasa berdiri, rukuk, sujud. Engkau memberi, engkau merasa memberi. Namun puasa." Kata Salik, "Aku tidak melakukan apa-apa." Kata Syekh, "Tepat. Maka di mana tempat akumu bersembunyi?" Kata Salik, "Seakan-akan ia hilang atau setidaknya melemah." Kata Syekh, "Itulah rahasia puasa. Ia mengikis keberadaan aku yang semu. Karena itu puasa tidak punya bentuk, tidak punya rupa, tidak punya wujud yang bisa dipegang. Dan sesuatu yang tidak memiliki bentuk tidak bisa dinisbahkan kepada makhluk. Maka Allah berfirman, puasa itu untukku." Kata Salik, "Apakah itu berarti puasa lebih tinggi dari ibadah lain?" Kata Syekh, "Jangan buru-buru menimbang tinggi dan rendah. Tapi ketahuilah, setiap ibadah memiliki pintunya. Solat membuka pintu kehadiran. Zakat membuka pintu pelepasan. Haji membuka pintu perjalanan. Dan puasa," kata Salik, "membuka pintu ketiadaan." Kata Syekh, "Ya, puasa adalah latihan untuk tidak menjadi apa-apa." Kata Salik, "Wahai guru, aku mulai memahami. Tapi juga merasa gentar. Jika aku tidak ada, lalu siapa yang beribadah?" Kata Syekh, "Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan kata, hanya dengan rasa. Namun dengarkan ini. Selama engkau merasa aku yang beribadah, engkau masih di luar pintu.
Ketika aku itu melemah dan yang tersisa hanya kesadaran akannya, maka disitulah puasa mulai menampakkan hakikatnya. Kata Salik, apakah ini yang disebut fana? Kata Syekh, itu bayangannya. Puasa adalah latihan kecil menuju fana. Engkau menahan makanan, minuman, keinginan, namun para arif menahan sesuatu yang lebih halus. Apa itu, wahai guru? Kata Salik. Kata Syekh, menahan dirinya sendiri. Kata Salik, jika demikian, apakah orang yang hanya menahan lapar belum benar-benar berpuasa? Kata Syekh, ia berpuasa secara syariat dan itu mulia. Jangan engkau remehkan. Namun hakikat puasa adalah ketika tidak hanya perutmu yang kosong, tapi juga dirimu menjadi ringan dari keberadaan yang mengaku. Salik terdiam lama lalu berkata, wahai guru, kini aku merasa bahwa selama ini aku berpuasa, tapi masih sangat ada. Syekh tersenyum lembut, lalu berkata, kesadaran itu adalah awal. Puasa bukan sekedar menahan makan, tetapi menahan klaim aku melakukan. Kata Salik, lalu bagaimana aku harus berpuasa esok hari? Kata Syekh, berpuasalah seperti biasa, tapi perhatikan siapa yang lapar, siapa yang menahan, siapa yang merasa. Jika kau telusuri dengan jujur, akan kau dapati bahwa aku itu rapuh. Dan ketika ia runtuh, akan tampak bahwa sejak awal hanya dia yang ada. Saudara, Syekh memejamkan mata lalu berkata pelan, puasa adalah ibadah yang tidak bisa kau lihat, karena ia adalah jalan menuju hilangnya dirimu sendiri. Dan Salik pun terdiam bukan karena tidak mengerti, tetapi karena mulai merasakan. Demikian saudara, dialog kali ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.